Manusia yang pertama menganggap bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang besar, maka perlu sesuatu yang besar pula. Jika kita terus menambahkan angka tanpa batas, membuat kita mendapatkan suatu konsep ketagihinggaan. Ini kita akan coba membedah sebenarnya bagaimana sih cara kita meromantisasi angka tersebut. Halo teman-teman, kembali lagi di suatu segmen di mana kita akan mencoba memperlakukan matematika secara sastra atau memperlakukannya dengan naratif teman-teman. Dan selamat datang kembali di segmen sastra dan matematika. Angka kan hanya ada 10 ya? Hanya saja, mengapa rasanya lebih susah untuk dipahami dibandingkan dengan alfabet yang jumlahnya 26? Oke teman-teman, kalau kemarin kita udah membahas terkait matematika dalam kehidupan sehari-hari, kali ini kita akan coba masuk ke intisari dari matematika itu teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang baru atau mungkin baru mempelajari atau mengenal lah matematika, mungkin identik banget nih matematika dengan yang namanya angka. Oleh sebab itu, kali ini kita akan coba membedah sebenarnya bagaimana sih cara kita meromantisasi angka tersebut. Dan selamat datang kembali. Oke teman-teman, manusia merupakan makhluk hidup yang sangat kompleks apabila kita mencoba untuk memahaminya lebih dalam. Bagaimana tidak? Manusia memiliki pemikiran yang sangat beragam. Pemikiran antara manusia yang satu dengan pemikiran antara manusia yang lain seringkali sangatlah berbeda. Misalkan saja, manusia yang pertama menganggap bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang besar, maka perlu sesuatu yang besar pula. Akan tetapi, manusia yang lain atau manusia yang kedua belum tentu sama teman-teman. Bisa saja manusia kedua mungkin berpikir bahwa dengan sesuatu yang kecil juga dapat menghasilkan sesuatu yang besar pula. Meskipun memang terkadang membutuhkan lebih banyak pengorbanan teman-teman. Sekarang coba kita lihat ke sekeliling kita. Mungkin akan muncul pertanyaan dalam diri kita. Sebenarnya pemikiran siapa yang benar? Karena kan ketika kita melihat sekeliling kita, banyak sekali opini, banyak sekali istilahnya saran, banyak sekali masukan, banyak sekali pendapat yang berbeda yang saling bertubruk satu sama lain teman-teman. Well, tentu jawabannya juga nanti itu akan sangat kompleks teman-teman. Sebagai manusia, lagi dan lagi, kita mungkin akan memiliki kesimpulan yang berbeda terhadap hasil pemikiran seseorang. Jadi bisa aja, meskipun cuma satu orang yang menyimpulkan sesuatu, bisa saja tuh kalian dengan teman kalian menyimpulkannya itu berbeda. Misalkan kalian menyimpulkannya itu A, teman kalian menyimpulkannya B, atau bahkan justru jauh banget. Kalian menyimpulkannya A, teman kalian menyimpulkannya Z. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita memerlukan sesuatu aturan atau suatu aturan yang dapat mengikat kita dan membantu kita dalam menghasilkan kesimpulan, meskipun terkadang kesimpulan yang didapat juga masih terlalu abstrak. Jadi, kita mencoba tuh membuat suatu kesimpulan atau suatu aturan supaya kita dapat menyamakan perspektif orang-orang terhadap suatu masalah atau suatu fakta untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Oke, mungkin bagi teman-teman yang merasa terlalu abstrak dari kalimat tersebut, analogikan seperti ini. Jika ada suatu kejahatan, atas dasar apa hal tersebut dianggap jahat? Nah, oleh sebab itu kita butuhkan suatu aturan untuk menyamakan perspektif supaya kita dapat mengkategorikan bahwa hal tersebut merupakan jahat. Jika tidak, bisa jadi hal tersebut akan cenderung dikatakan baik atau cenderung dikatakan jahat oleh sebagian besar orang. Dan hal tersebut pasti dong sudah familiar dengan kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, kita perlukan suatu aturan yang istilahnya cukup mengikat sehingga ada ketetapan yang valid terkait mana yang jahat dan mana yang buruk, sehingga untuk indikator kejahatan atau kebaikan tersebut dapat terlihat dengan jauh lebih jelas teman-teman. Sehingga kita dapat mengkategorikan nih orang tersebut jahat atau orang tersebut baik dari indikator tersebut.
Oke, selanjutnya kita coba bedah terkait dari sisi manusianya, teman-teman. Ya, seperti yang kalian tahu, manusia memiliki keahliannya masing-masing. Ada yang pandai berpuisi, mereka yang ahli di bidang eksakta, seperti matematika, fisika, ataupun kimia. Mereka yang lihai memainkan jemarinya di atas tangga nada, katakanlah piano, atau mungkin biola, bahkan gitar, dan lain sebagainya. Hingga mereka yang memiliki pemikiran luar biasa saat berdebat. Misalkan, ya nggak bisa dikalahkan lah, unbreakable atau unbeatable gitu kan. Nah, kalian benar teman-teman, manusia itu memang makhluk unik. Seperti yang sudah kita notice sebelumnya atau sudah kita catat sebelumnya bahwa manusia memiliki kemampuan spesialnya masing-masing. Nah, warna-warna yang ada pada diri manusia bersinar terang, mengikuti cahayanya masing-masing teman-teman. Akan tetapi, sayangnya seringkali mereka lupa akan hal tersebut. Manusia terkadang mencoba untuk mewarnai dirinya dengan warna yang berbeda dengan dirinya. Ketika warna tersebut tak dapat bersinar sebagaimana mestinya, mereka bahkan rela membuang atau bahkan memotong warna asli pada diri mereka demi warna lainnya, teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa boleh saja mereka memberikan warna baru pada diri mereka, hanya saja mungkin memang harus sesuai dengan takarannya. Dan muncul kembali pertanyaan, yaitu takaran yang seperti apa? Entahlah ya teman-teman. Orang tersebut tidak memberikan jawabannya, dan mungkin hal tersebut yang perlu kita cari bersama-sama. Oke, selanjutnya mungkin ini kalimat yang sudah sering teman-teman dengar juga, tapi memang betul bahwa manusia itu membutuhkan manusia lain untuk dapat bertahan hidup. Ya mungkin pelajaran SD lah ya teman-teman, manusia merupakan makhluk sosial seperti itu. Dan sangat susah untuk seorang manusia dapat mewarnai dirinya sendiri dengan warna yang ada di seluruh dunia. Oke, mungkin teman-teman tadi bingung nih, apa nih maksudnya kok warna manusia? Nah itu sedikit analogi ya teman-teman, bukan analogi sih, mungkin lebih ke arah metafora. Mungkin teman-teman bisa maknai sendiri. Dan oke, kita lanjut dikit. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antar manusia satu dengan manusia lainnya. Entah itu sebagai mereka yang hanya sebatas teman kerja, atau sebagai mereka yang selalu ada. Jadi, karena mereka tidak selalu punya semua warna, mereka perlu orang lain untuk membuat suatu warna baru. Warna-warna tersebut kemudian bersatu dan bercampur baur, menghasilkan warna-warna indah lainnya. Bahkan mungkin warna-warna tersebut adalah warna yang belum pernah ada sebelumnya, teman-teman. Memang, kita tidak dapat menciptakan warna putih pada manusia. Karena untuk mendapatkan warna putih, kita perlu menyatukan seluruh warna yang ada di dunia. Di mana hal tersebut mustahil untuk dilakukan mengingat banyaknya manusia yang ada di dunia. Oke, sekarang coba bayangkan angka yang kita kenal sebagai manusia. Katakanlah angka 1 sebagai angka pertama, angka 2 sebagai angka kedua, dan seterusnya. Apabila angka-angka tersebut kita operasikan, seperti yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya, yaitu kali tambah bagi atau kurang, atau bahkan log dan lain-lain sebagainya, terserah kalian. Ya, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya lah ya. Maka kita dapat menghasilkan angka-angka baru yang penuh dengan makna. Tentu, kita juga perlu tahu, apakah operasi tersebut hanya kita lakukan pada bilangan bulat saja, atau kita juga mempersilahkan nih bilangan-bilangan desimal untuk ikut ke dalamnya dan ikut melakukan operasi tersebut. Dan lebih lanjut, kita juga bisa loh menemukan angka-angka baru yang mungkin belum pernah kita temui sebelumnya. Jika angka-angka beroperasi, mungkin akan muncul angka baru yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Dan layaknya pi yang ternyata merupakan bilangan irasional, ataupun akar dari negatif minus 1. I yang merupakan bilangan imajiner. Itu merupakan angka-angka yang mungkin dapat kita klasifikasikan sebagai angka yang istimewa di dalam matematika ini, teman-teman. Oke, di sisi lain, jika kita terus menambahkan angka tanpa batas, membuat kita mendapatkan suatu konsep ketaghinggaan. Ingat ya teman-teman, ketaghinggaan ini
bukan angka dan juga bukan bilangan, tetapi suatu konsep di mana konsep ini itu sangat membantu kita dalam memecahkan masalah-masalah matematika, teman-teman. Dan yang perlu kita ingat pula, kita tidak bisa menyatakan sesuatu itu sama dengan tak hingga. Kita hanya bisa menyatakan bahwa sesuatu itu mendekati tak hingga. Terakhir, tapi tak kalah penting, suatu waktu kalian mungkin pernah nih memandang angka sebagai tingkatan. Bisa jadi itu tingkatan kelas, ranking, level, dan lain sebagainya. Well, secara konsep itu semua tidaklah salah ya teman-teman. Akan tetapi, perlu kita ingat pula bahwa akan selalu ada batas atas terkecil dan batas bawah terbesar yang selalu menemani dalam hidup kita. Karena tidak akan mungkin bagi kita untuk mencapai tak hingga ataupun negatif tak hingga dalam dunia. So, angka bisa merepresentasikan banyak hal dalam hidup kita, seperti peringkat, level, bahkan batasan. Akan tetapi, yang perlu diingat, yang lebih penting dari angka itu sendiri adalah tentang bagaimana kita terus tumbuh, tentang bagaimana kita terus berproses, dan menemukan makna di balik proses tersebut. Jadi, teruslah bersinar terang dan capailah diri kalian yang mendekati tak hingga tersebut, teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya di segmen Sastra dan Matematika. Karena hidup penuh dengan angka.